Rasa siapa yang akan menjadi gubernur di tanah Pasundan sudah tergambar jelas. Dari hampir 50 juta penduduk Jawa Barat, ada 4 orang yang bakal saling berebut untuk bisa menduduki kursi gubernur selama 5 tahun ke depan. Mereka adalah Deddy Mulyadi, Ahmad Syaihu, Acep Adang Ruhyat, dan JJ Wiradinata. Sudah kenal siapa mereka? Berikut adalah ulasan profil mereka berdasarkan bibit, bebet, dan bobot. Penomoran ini diurut berdasarkan pendaftaran mereka ke KPU Jawa Barat. 1. Deddy Mulyadi. Politikus Gerindra kelahiran Subang 11 April 1971 ini merupakan anak bungsu 9 bersaudara dari pasangan Salim Ahmad Suryana dan Karsiti. Saat bertugas sebagai prajurit tentara, di usianya yang masih 28 tahun, Salim terpaksa keluar dari barak lantaran sakit setelah diracun oleh mata-mata Belanda. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain diam di rumah dengan uang pensiunan yang pas-pasan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Karsiti yang tidak bisa membaca dan menulis mengambil peran penting di keluarga. Selain menjadi seorang ibu, ia juga berperan sebagai ayah yang harus bekerja keras dengan bertani dan lainnya. Karsiti tidak mau anak-anaknya mengalami nasib seperti dirinya yang tidak sekolah. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, Deddy Mulyadi dan 8 saudaranya bisa sekolah hingga ada yang menembus level sarjana. Begitupun Deddy, ia berhasil menyandang gelar sarjana hukum setelah menuntaskan kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta. Saat kuliah, Deddy aktif di berbagai organisasi, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam hingga dipercaya menjadi Ketua HMI Cabang Purwakarta. Ia pun aktif di partai politik dan berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta di saat usianya baru 28 tahun. Belum tuntas menyelesaikan tugasnya sebagai legislator, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai dengan 2008, mendampingi Lili Hambali. Keberhasilannya itu mencatatkan rekor politik sebagai Wakil Bupati termuda, kala itu Deddy masih berusia 32 tahun. Tak puas jadi wakil, pada Pilkada 2008-2013, Deddy maju sebagai calon bupati, berpasangan dengan Dudung Supardi. Deddy menang dan menjadi bupati pertama Purwakarta yang dipilih langsung rakyat. Kemenangannya kembali terulang dalam Pilkada Purwakarta 2017-2018. Saat menjabat bupati di periode kedua, Deddy Mulyadi dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016-2020, menggantikan Irianto M.E. Syafiuddin. Mulusnya karir politik Deddy tidak berlaku dalam Pilgub Jabar 2018. Ia yang maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar kalah oleh pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Setelah lebih dari 20 tahun berkarir di Partai Golkar, Deddy memutuskan keluar dan pindah ke Gerindra. Namun, kendati sudah tidak di Partai Beringin, raihan suaranya masih kokoh. Dalam Pileg 2024 kemarin, Deddy yang maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra untuk daerah pemilihan 7 Jawa Barat mendapatkan lebih dari 355.000 suara dan menempatkannya di posisi ketiga sebagai caleg peraih suara terbanyak secara nasional. Selain aktif di dunia politik, Deddy Mulyadi kerap menunjukkan kecintaan mendalamnya pada budaya. Bahkan, kedua hal itu digabungkannya menjadi satu. Saat menjadi bupati misalnya, ia menghiasi Purwakarta dengan berbagai patung, termasuk membuat kereta kencana Nyi Roro Kidul yang rutin diberi sesajen dan minyak. Selain itu, pohon-pohon di Purwakarta pun dibungkus poleng atau kain kotak hitam putih demi keberkahan. Karenanya, banyak yang menilai langkah-langkah Deddy Mulyadi itu bagian kemusyrikan sehingga ditentang banyak orang. 2. Ahmad Syaihu. Pria kelahiran Ciledug Kulon, Kabupaten Cirebon pada 23 Januari 1965 ini merupakan putra kelima dari pasangan Kiai Haji Maksum dan Nafi'ah. Dari garis kakek, ia punya hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama. Silsilah keluarganya tersambung ke Kiai Mukholim, pendiri pesantren Buntut Cirebon. Dia adalah Ahmad Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum aktif di dunia politik, ia berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Perkebunan. Namun, ia melepas seragam PNS-nya saat maju sebagai calon anggota DPRD Kota Bekasi pada pemilu 2004.
Sejak masuk PKS, hari-hari Ahmad Sayhu disibukkan dengan urusan politik. Sejumlah jabatan ia emban saat aktif di Partai Bulan Sabit itu, seperti Ketua DPD PKS Kota Bekasi periode 2004-2009, Wakil Ketua DPW PKS Jawa Barat 2010-2015, Ketua DPW PKS Jawa Barat 2015-2018, dan Presiden PKS 2020-2025. Dalam pemilu 2009, Ahmad Sayhu kembali ikut pemilihan calon anggota legislatif untuk DPRD Jawa Barat dan menang. Petualangan politiknya tidak berhenti sampai di sana. Pada 2013, suami Lilik Wahidah dan ayah 6 anak itu terpilih sebagai Wakil Wali Kota Bekasi, mendampingi Rahma Effendi. Usai lengser dari kursi Wakil Wali Kota Bekasi, alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu kembali mengejar jabatan politik dengan maju sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Dia yang menjadi pasangan sederajat kalah oleh duet Ridwan Kamil Ul-Zaitun. Setelah kalah di Pilgub Jawa Barat, Ahmad Sayhu tidak lantas menyerah. Dia kembali maju sebagai caleg di pemilu 2019 dan berhasil menembus gedung DPR RI. Kendati sudah duduk di kursi parlemen, ia masih ingin menjadi Wakil Gubernur Jakarta, menggantikan Sandiaga Uno yang meninggalkan Anies Baswedan lantaran maju sebagai calon Wakil Presiden. Namun, Ahmad Sayhu ditolak oleh DPRD DKI Jakarta. Kini, ia yang sudah menjadi orang nomor 1 di PKS sebagai presiden kembali ke Jawa Barat untuk mengincar kursi gubernur. 3. Acep Adang Ruhyat. Nama Acep Adang Ruhyat tidak bisa dipisahkan dengan Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Ayahnya, Kiai Haji Ruhyat, merupakan pendiri pesantren tersebut yang dirintis sejak 1931 dan bertahan hingga sekarang. Dari semula hanya punya 40 santri, kini berkembang pesat dengan mempunyai lembaga pendidikan semua jenjang, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang dihimpun dalam yayasan Pondok Pesantren Cipasung. Kini, yayasan tersebut dipimpin Acep Adang Ruhyat. Pria kelahiran Tasikmalaya 1 Agustus 1958 itu sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan pesantren. Pendidikan formalnya mulai sekolah dasar hingga jenjang menengah tidak keluar dari Cipasung. Setelah merampungkan sekolahnya di SMA Islam Cipasung, Acep Adang melanjutkan pendidikan tingginya ke Universitas Siliwangi dan meraih gelar sarjana pada 1981. Belum merasa cukup ilmu, ia menempuh program Magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut hingga lulus pada 2000. Saat kuliah S1, Acep Adang aktif di organisasi mahasiswa seperti menjadi pengurus Perhimpunan Mahasiswa Universitas Siliwangi dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di luar kampus, ia pun berkiprah di KNPI, Kabupaten Tasikmalaya hingga GP Ansor Jawa Barat. Tak lama setelah bergelar sarjana, Acep mengabdi di SMA Islam Cipasung dan MAN Cipasung sebagai pengajar. Saat PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa pada 1998, Pondok Pesantren Cipasung masuk di garda depan sehingga hubungan antara PKB dengan Cipasung menjalin erat. Acep Adang pun memilih untuk menjadi bagian dari Partai 9 Bintang tersebut. Bersama PKB, ia mengawali kiprahnya sebagai legislator dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sejak 2009. Ia kemudian melebarkan pengabdiannya di parlemen dengan masuk DPR RI sejak 2014. Di Senayan, Acep Adang bertahan selama 2 periode dan kini dalam Pilkada 2024 ia ditugaskan PKB untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Beda dengan 2 sosok sebelumnya, yakni Deddy Mulyadi dan Ahmad Sayhu, Acep Adang merupakan pendatang baru dalam perebutan kepemimpinan di level provinsi. 4. JJ Wiradinata. Sama dengan Acep Adang, sosok yang satu ini pun baru kali ini pertama manggung di Pilgub Jawa Barat. Bahkan, ia secara mendadak ditugaskan PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon gubernur, sehingga pendaftarannya pun dilakukan di menit-menit akhir. Itu pun tidak hadir secara fisik, tapi melalui video call. Kendati begitu, pria kelahiran Pangandaran 14 Februari 1965 yang merupakan putra kedua dari pasangan Juha Suhada dan Arsi Suwarsi ini punya pengalaman politik yang terbilang panjang. Alumnus SMA Negeri 1 Ciamis yang melanjutkan pendidikannya ke Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta ini mengawali perjalanan politiknya dengan maju sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Ciamis pada 1999.
Jujur, ia terpilih dan bertahan menjadi legislator selama 2 periode. Pada 2014, karir politik JJ naik satu tangga dengan terpilih sebagai Wakil Bupati Ciamis. Namun, belum rampung menyelesaikan tugasnya itu, suami Ida Nurlaila Wiradinata itu memilih pulang kampung untuk mengikuti pilkada pertama Pangandaran pada 2015. JJ pun berhasil menjadi orang nomor 1 di kabupaten yang terkenal dengan partainya itu, dan bertahan hingga 2 periode. Kini, dalam Pilgub Jawa Barat 2024, ia tiba-tiba ditugaskan PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon gubernur didampingi Ronald Surapradja.